Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan bersama-sama lagi untuk dapat merenungkan kebenaran firman. Dan biarlah kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, agar setiap firman yang kita baca dan dengar malam hari ini menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan segala keperluan-keperluan kami, teristimewa firman-Mu Tuhan, yang hari-hari ini sangat-sangat kami perlukan, yang dapat menuntun kami, membawa kami kepada apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga kami berjalan menurut apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, siapkan telinga kami, setiap kebenaran firman-Mu boleh kami terima dengan hati yang bersyukur. Urapi kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini satu tema yang akan saya angkat, yaitu dikatakan ketenangan. Kita akan sama-sama membuka firman Tuhan yang menjadi dasar kita dalam perenungan kita malam hari ini, dalam Mazmur 62 ayat yang kelima. Mazmur 62 ayat yang kelima dikatakan di sini, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saya ulangi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudaraku, ayat ini mungkin seringkali sudah kita baca, bahkan dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan untuk dapat mengupas daripada ayat ini. Namun malam hari ini, hal ini pun Tuhan berikan lagi kepada saya, untuk saya bagikan lagi kepada saudara-saudara. Kalau dikatakan di sini hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, saya percaya saudaraku, ini bukan satu tulisan yang sia-sia atau tidak ada artinya apapun. Tapi firman ini sangat-sangat berkuasa. Yang dikatakan dekat Allah saja aku tenang. Ya, amin. Hanya dekat Allah saja kita memperoleh ketenangan dan damai sejahtera. Kalau hari-hari ini mungkin banyak hal yang akan membuat saudara dan saya gelisah, takut, khawatir, cemas dengan kondisi yang terjadi, menghadapi situasi yang terjadi hari-hari ini. Namun kalau kita kembali kepada firman Allah, dikatakan dalam ketenangan itu Allah memberikan harapan. Kita akan buka dalam Mazmur juga pasal yang ke-23, dikatakan Mazmur 23 ayat yang ke-2 dikatakan di sini, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudaraku, kalau kita punya Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dia yang mengerti setiap keberadaan kita. Dia yang tahu setiap isi hati kita. Bahkan dikatakan dalam kegelisahan, dalam ketakutan, dalam kecemasan, Allah yang selalu memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat menghadapi segala sesuatu. Sehingga ketenangan itu menjadi bagian kita. Kita dapat menyelesaikan segala persoalan-persoalan hidup kita.
dengan ketenangan yang dari Tuhan. Dan dikatakan lagi di sini dalam Pengkhotbah pasal yang keempat, Pengkhotbah pasal 4, dikatakan bahwa ada hal lain, dikatakan ayat yang ke-6, Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6, dikatakan di sini, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah katakan segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Dengan kata lain, segala usaha kita menjadi sia-sia kalau kita mengerjakannya dengan segala sesuatu yang tidak tenang, segala sesuatu yang gerasak-gerusuk, segala sesuatu yang dikatakan dengan tergesa-gesa. Tapi dengan tenang kita menghadapi segala sesuatunya, menyelesaikan segala sesuatunya. Saudaraku, jangan lihat atau jangan berfokus kepada permasalahan kita yang besar, yang sepertinya menutupi pandangan kita kepada kuasa Tuhan, yang menutupi pandangan kita kepada pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan akan kita dapati saat kita tenang, berdoa, berseru kepada Tuhan, meminta pertolongannya dengan sungguh. Segenggam ketenangan lebih baik. Artinya apapun usaha kita yang kita kerjakan tanpa ada ketenangan dalam kehidupan kita, semuanya akan menjadi sia-sia. Yesaya 30, kita akan buka. Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Puji Tuhan, saya percaya firman ini benar-benar hidup. Firman ini menjadi nyata dan akan mendasari dalam setiap persoalan-persoalan kita, yang akan mengcover kita untuk kita bisa tenang menghadapi apapun juga. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam ketenangan ada kekuatan. Dalam ketenangan ada jalan keluar. Dalam ketenangan ada solusi yang kita dapatkan. Dan hari-hari ini jangan sampai ketenangan itu hilang dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang gelisah, kita menjadi orang yang tidak bisa tidur kah, bahkan berujung kepada sakit secara fisik. Karena apa? Tidak tenang pikirannya, hatinya. Begitu kekhawatiran itu besar dalam kehidupannya. Tapi dikatakan firman Tuhan ini sangat-sangat luar biasa, dengan tinggal tenang kita bisa menghadapi badai. Dengan ketenangan kita bisa melewati masa-masa sukar kita, masa-masa sulit kita. Tuhan mau kalau kita tenang, kita dapat fokus kepada Dia. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat dikatakan di sini, ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tindakan inilah adalah satu tindakan yang harus kita kerjakan. Tenang, kita dapat berdoa.
berdoa, menyerahkan, menceritakan segala sesuatu yang kita alami kepada Tuhan Yesus. Dan ketenangan itulah yang membuat kita bisa masuk menghadap tahta hadirat Tuhan. Dengan ketenangan kita dapat merasakan jamahan Allah dalam kehidupan kita. Allah memberkati kita dengan hadiratnya. Allah memberkati kita dalam kita berdoa. Sehingga di situ dikatakan dengan tinggal tenang. Supaya kita dapat berdoa. Menguasai diri kita. Jadi kalau sudah ada hal-hal yang rasanya sebagai satu masalah yang besar, saudara harus ingat, tenang. Tenang. Sebab kita dapat menguasainya kalau kita tenang dan berdoa menyerahkannya kepada Tuhan. Seberapapun masalah kita hari-hari ini besarnya, tidak dalam masalah yang besar yang tidak bisa diselesaikan. Karena apa? Karena Allah tahu batas kemampuan kita menghadapi masalah itu. Allah tahu kekuatan kita seberapa besar menanggung masalah itu. Dan semuanya itu bisa kita lewati, bisa kita hadapi, asal ada ketenangan. Dan kita berdoa. Berdoa, masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah, mengagungkan Dia. Sekalipun mungkin masalah itu begitu amin belum selesai. Tapi percayalah, dengan ketenangan satu demi satu Allah akan menyelesaikannya bagi saudara dan saya. Hari-hari ini apa yang membuat saudara tidak tenang? Apa yang menjadi penyebab saudara tidak dapat berdoa? Masalah, persoalan, baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam usaha, semua kita dapat atasi dalam ketenangan yang dari Tuhan. Dan tidak ada perkara yang mustahil. Benar buat Allah, tapi percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Orang percaya dan mengandalkan Tuhan, dia akan ada dalam ketenangan yang dari Tuhan. Sehingga hari-harinya dia bisa lewati bersama dengan Tuhan dengan hati yang selalu bersyukur. Rancangan Allah adalah rancangan yang luar biasa buat saudara dan saya. Dia mau kita tetap melekat, dekat dengan Dia, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Sehingga kita boleh melihat pertolongan Allah yang luar biasa. Dengan ketenangan, kita menjadi bijak, bisa menguasai diri kita, bisa menguasai segala emosi kita, kedagingan kita, kemanusiaan kita. Karena kita tahu ada yang lebih berdaulat atas hidup saudara dan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, saudaraku. Ini yang saya bisa bagi pada malam hari ini kepada saudara dan saya. Ingatlah, seberapa berat masalah kita, seberapa besar persoalan hidup kita, tantangan kita ke depannya. Ingatlah, tenangkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tenangkan dirimu dalam persekutuan, berdoa, menyembah, mengagungkan Dia. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Ketenangan yang membawa damai sejahtera kepada saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya bagi lagi pada malam hari ini. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima malam hari ini. Biarlah itu menjadi bagian kami Tuhan, supaya kami tenang, supaya kami pun beroleh damai sejahtera dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan lagi setiap masalah-masalah yang harus kami selesaikan. Karena bersama dengan Engkau kami mampu
dan dapat mengatasi segalanya. Terima kasih, berkati kami semua pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.